Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah jaringan wireless dengan gateway ya. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah kita membuat topologinya terlebih dahulu. Caranya adalah kita siapkan laptopnya. Kita contoh 2 laptop, 3. 1, 2, 3. Kemudian yang laptop 2 laptop ini kita koneksikan dengan access point. Kita pilih access pointnya seperti yang sebelumnya kita sudah praktekkan ya. Kita pakai access point yang ini. Kemudian yang selanjutnya kita harus menambahkan switch dan hubnya. Yang switchnya kita pakai yang ini, yang ada PT switch, atau pakai PT MT ya. Nah, kita pakai yang switch ini aja. Kemudian yang routernya kita bebas mau pakai yang mana. Di sini saya contohkan pakai yang PT router ini. Nah, setelah kita membuat topologi seperti ini, kita koneksikan terlebih dahulu. Untuk menghemat waktu kita menggunakan otomatis ya, antara router dengan laptop ke 3 ya. Kemudian router dengan switch dengan access point. Kemudian yang kedua laptop ini kita contohkan dengan menggunakan wireless ya. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu modul yang ada dalam laptop kita yang awalnya menggunakan Ethernet, kita ubah dengan wireless. Caranya kita harus mematikan terlebih dahulu laptopnya, kemudian kita pindahkan modulnya, kita ganti, kemudian kita nyalakan. Nah, kemudian laptop yang kedua juga sama, kita matikan dulu sebelum kita mengubah ataupun mengganti modulnya. Nah, seperti ini. Di sini laptop pertama dan kedua ini otomatis sudah terkoneksi ya, karena sudah mendapatkan IP dinamis juga. Kita coba tes antara PC laptop 1 dengan yang laptop kedua. Di sini sudah sukses ya. Begitupun sebaliknya, ini juga sudah sukses. Akan tetapi untuk connect dengan laptop ketiga, antara laptop 1 dengan laptop ketiga ini belum bisa, karena laptop ketiga juga belum mendapatkan IP address-nya. Ini kita yang selanjutnya kita setting IP-nya ya. Ini kita setting 192.168.222. Kemudian yang satunya 192.168.223. Kemudian kita contohkan PC ketiga ini sudah beda blok ya. Jadi kita tulis 192.168.442 ataupun 100, terserah. Nah, ini karena berbeda blok ya, sehingga
kita membutuhkan adanya router dan gateway itu sendiri. Nah, selanjutnya kita setting terlebih dahulu ya, kita konfigurasikan. Caranya adalah kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita setting static ya, IP statiknya sesuai dengan yang kita inginkan, 192.168.222. Kemudian subnet max-nya seperti ini. Kemudian kita harus menambahkan default gateway-nya. Di sini gateway-nya adalah 192.168.221 ya. Kita ambil awal IP yang di awal. Kemudian yang laptop kedua juga sama, kita setting ya, 192.168.223. Default gateway-nya jangan lupa 192.168.221. Setelah ini berhasil dikoneksikan, selanjutnya kita harus mengatur ataupun menyeting laptop yang ketiga. Caranya adalah masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Kemudian di sini kita setting IP-nya 192.168.44.100 kita contohkan. Kemudian gateway-nya berapa? 192.168.44.1 ya. Nah, ini kita sudah setting IP, kemudian di laptop 1, 2, dan 3 kita sudah atur semuanya. Apakah di sini sudah connect atau belum? Kita coba. Ternyata masih gagal ya. Kita coba lagi. Masih gagal. Sebaliknya juga begitu. Nah, ini juga masih gagal. Langkah selanjutnya apa? Kita setting di routernya. Nah, di sini kita harus perhatikan yang digunakan untuk ke laptop 1 dan kedua itu pakai port yang berapa. Kemudian yang laptop ketiga pakai port yang berapa. Di sini yang laptop ketiga ya, kita sebut ini laptop ketiga, ini menggunakan port yang FA00. Jadi kita setting dulu yang FA00. Caranya adalah kita masuk ke konfigurasi langsung saja, kemudian FA fast Ethernet 00 kita setting, masuk ke sini, port statusnya kita on kan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan IP-nya sesuai dengan default gateway yang kita berikan tadi, 192.168.441 ya, di sebelah sini. Kemudian subnet max-nya sudah kita sesuaikan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah port yang satunya lagi. Port yang satunya lagi adalah FA10 ya. Sini kita setting juga, kita on kan statusnya, kemudian kita berikan IP-nya 192.168.221 ya. Jadi di sini 192.168.221. Nah, sudah. Kemudian apakah sudah berhasil konfigurasi yang kita atur? Kita bisa mencoba ataupun kita tes koneksinya ya, dari PC 1 ke PC ketiga. Kita lihat. Ini di sini masih gagal, kita coba ulangi lagi. Nah, ini sudah berhasil. Jadi
Di sini antara laptop pertama berhasil, kemudian laptop yang kedua juga berhasil. Kita coba sebaliknya, dari PC ketiga ke PC pertama berhasil ya. PC ketiga dan pertama kedua ini juga sudah berhasil. Jadi yang di sini kita gunakan konfigurasi menggunakan access point ya, ataupun wireless, sedangkan di sini menggunakan kabel ya, kita ibaratkan seperti itu. Nah, ini kita sudah berhasil mengkoneksikan antara PC 1 ataupun laptop 1, laptop 2 dan laptop ketiga dengan beda blok. Itulah fungsi dari gateway itu sendiri. Jadi gateway di sini dia difungsikan atau berfungsi untuk menjembatani antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya, antara lain ya yang beda blok itu sendiri tadi. Nah, ini adalah bloknya adalah 192.168.22, sedangkan yang di sini adalah 192.168.44 sekian gitu. Jadi itulah fungsi dari gateway itu sendiri. Jadi kita menggunakan router di sini. Mungkin begitu, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.